taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Dan seluruh yang mendukung daripada acara ini, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kerawang, Bapak Haji Aib Saifullah, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Dan juga sebagai Ketua Dewan DPC P3, Anggota Dewan DPRD Karawang Haji Dedi Rustandi, Bapak Kepala Desa Kondang Jaya Bapak Anja, Ketua MUI Desa Kondang Jaya Ustaz Saiful Hayat, Ketua Dewan Kemakmuran DKM Bapak Rudi Untoro dan jajarannya, khususnya tokoh masyarakat dari perumahan ini, Bapak Haji Safei dan Haji Wiguna, yang insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah segala hajat dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير العوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajalnya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita minta kepada Allah, saya yakin di hari ini kita berkumpul dengan diturunkan ribuan malaikat, semuanya beristighfar kepada Allah. Mari sama-sama kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan sebagaimana kita seorang pendosa di malam ini hanya ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas dasar apa Habib malam ini kita bersyukur kepada Allah? Atas apa yang telah Allah iringkan di dalam niat kita untuk datang ke majlis ini, Allah permudah.
Semua yang hadir di dalam tempat ini semata mengharap ridha dari Allah. Yang kedua, mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, hadir ke dalam tempat seperti ini senang enggak? Gembira enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ada yang lebih buat kita gembira padahal. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa umatku berkumpul di tempat dia berkumpul, disebutkan nama Allah dan disebutkan namaku, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Itu mana yang lebih bahagia, ketemu Rifki sama diampunin dosa? Diampunin dosa, karena Rifki hari ini kita ketemu, nggak tahu besok mungkin pulang dari sini Rifki mati. Tapi kalau seandainya dosa yang diampuni sama Allah, ini syukur luar biasa. Datang ke sini ada yang bawa dosa gunung cermek ditumpuk 20. Ada orang yang bawa dosanya mungkin Allahumma aib kita ditutup sama Allah, dosa nggak kelihatan. Hari ini siapa yang nggak bikin dosa? Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan yang nggak bikin dosa. Bib, saya di dalam rumah, Bib. Saya nggak keluar, nggak bikin dosa. Otak bikin dosa, hati bikin dosa, jempol. Apalagi kalau yang biasa ngisi selot. Bukan orang sini, bukan. Sana, nah, sana. Saya tanya aslinya mana? Orang sini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perbuatan dosa yang kita lakukan, maaf, kalau kita manusia, kita ini manusia apa bukan? Saya jelasin antara dosa dan pahala boleh dulu, boleh? Sebelum kita masuk ke dalam maulid Nabi Muhammad SAW, boleh? Maaf ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bikin dosa sama orang, susah untuk dimaafkan, betul? 99 kita baik kepada orang lain, satu kali kita berbuat jahat, 99 dilupakan kebaikannya, satu kejahatan itu adalah yang diingat oleh manusia. Yang 99-nya dilupain tentang kebaikan. Tapi setiap manusia yang bersandarkan diri kepada Allah, berkumpul di dalam majlis yang penuh kemuliaan, ingat, kita datang ke tempat ini dengan banyaknya dosa, 99 dosa besar yang kita bawa. Satu kali kita bertaubat kepada Allah, 99 dosa besar dilupakan oleh Allah. Taubat satu kali, diterima doa kita dari Allah. Alhamdulillah. Jadi pilih Allah, pilih manusia. Pilih manusia atau pilih Allah? Bersandar kepada manusia, siap-siap berjumpa dengan kekecewaan. Jika kita bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Contoh, Bu, Ibu, sayang. Saya kalau ngomong sayang sama bapak, saya gangguan berarti. Kalau ke bapak, bro, apa kabar? Kan enak tuh laki. Kalau laki cecetan, I love you. Ya, gua enak banget. Bu, ibu selama ini bersandar kepada Allah apa mas suami? Tuh pak, dengar ya pak, dengar ya. Bapak simak baik-baik nih pak ya. Ibu selama ini bersandar kepada Allah apa mas suami? Apa? Besok kalau dia minta duit sama bapak, suruh minta sama Allah. Emang harusnya begitu bu. Kalau ibu mau duit jangan minta sama suami. Suami mah gak punya duit. Yang rajanya rezeki siapa? Kenapa mintanya sama laki lu? Caranya aja kita udah salah. Ini namanya bersandar kepada manusia.
manusia. Padahal kalau ibu mau rezekinya melimpah ruah lewat tangan suami, sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Ini boro-boro sholat duha. Tiap kali pak duit, pak duit, pak duit. Duit jadi wiritan. Disuruh wirid malah nggak mau. Bu, jadi harusnya berarti kita minta kepada siapa? Bib, terus bagaimana? Emang suami kita bakal kasih kalau kita minta sama Allah? Caranya gini. Ya Allah, lipstik habis. Ini mintanya bagaimana? Mintanya di samping kuping suami. Ya Allah, bedak udah mulai tipis. Insya Allah bapak juga punya otak. Kalau semuanya bersandar kepada Allah, rumah tangga langgeng nggak? Rumah tangga sakinah mawaddah warah. Kalau semua kita sandarkan kepada Allah, ini yang saya pengen ambil yang pertama di dalam kehidupan kita udah salah kaprah. Na'udzubillah min dzalik, orang menikah tinggal menikah. Tapi di dalam kehidupan pernikahan tidak pernah membawa Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perayaan Maulid seperti ini adalah kalau dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba bahwa perayaan Maulid, malam Maulid, pembacaan Maulid kalau seandainya diperbolehkan wajib hukumnya. Agar apa? Agar manusia tahu imannya terbuka, dekat kepada Allah. Berkah sejarah yang dilantunkan daripada sejarah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Dari tadi gue teriak-teriakan sampai serak, lu gak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, bangga gak kita punya Nabi Muhammad? Senang gak kita punya Nabi Muhammad? Gombal. Saya mau tanya, masjid di sini jauh nggak? Di sebelah mana? Sebelah mana? Alhamdulillah orang sini nunjuknya sama semua ke sana. Berarti orang sini memakmurkan masjid. Tapi bohong. Dari sekian banyak yang nunjuk cuma 20 orang. Saya pernah jalan ke rumah, saya punya kawan, baru kenal 2 minggu. Habib main dong ke rumah saya katanya. Rumahnya bagus luar biasa. Saya iseng-iseng tanya, bro, lu beli rumah berapa nih bro? Ini kurang lebih 42 M Bib. Lu bisa kebayang dong rumah 42 M semana gedenya? Saya bilang, Masya Allah ya, luar biasa, rezekinya berkah. Saya bilang, Alhamdulillah Bib. Ngiri boleh dong, ngiri urusan begini. Kenapa? Kok bisa? Ibadahnya bagus. Ini husnudzan, ini prasangka baik kepada manusia, maka Allah akan berikan prasangka baik juga kepada kita. Subhanallah, adzan asar mulai nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Kuningan. Saya datang ke rumahnya. Kebetulan rumahnya di Pondok Indah. Di Pondok. Saya bilang, bro, gue numpang sholat ya. Tadi gue niatnya takhir. Boleh. Disediain sejadah. Sejadah dipegang, nanya sama istrinya. Yang, ya, kiblat kemana? Saya pikiran saya, oh baru pindah kali. Husnudzon lagi dong. Istri jawab, coba tanya si Ujang. Saya tanya, Ujang siapa? Tukang kebon. Masih husnudzon. Ujang yang ngerawat rumah, mungkin aslinya dia bukan orang sini. Sholat, ternyata Ujang ikut sholat. Emang dasar manusia itu kepo, mau tahu urusan orang. Saya tanya, Jang, Bapak rumahnya gede ya Jang? Gede banget Bib, sampai capek Bib, kebunnya aja seberapa gedenya. Saya tanya, Jang, Bapak tinggal di sini udah berapa tahun? Alhamdulillah Bib, kurang lebih udah 8 tahun. Nah,
Ketahuannya ternyata subhanallah satu keluarga nggak ada yang ibadah, nggak tahu arah kiblat. La ilaha illallah. Jangan kita ngerasa bangga kalau kita Allah berikan rezeki itu semata untuk kita tambah lalai ke hadapan Allah. Hati-hati, saya nggak sholat, saya nggak ngaji, saya nggak ibadah, tapi rezeki saya lancar. Hati-hati, itu yang dinamakan istidraj. Allah berikan kelengkapan, Allah berikan kesibukan, bukan karena kita yang gak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kepala tunduk di hadapan Allah, sehingga kita keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min. Bisa kebayang udah berapa banyak kita nih yang lalai kepada Allah. Rezeki melimpah ruah, bukan karena itu kecerdasan, tapi Allah sengaja memberikan semuanya demi dunia, sehingga iman keluar dari hatinya, dunia masuk ke dalam hati. Jika orang kehabisan harta, maka dia akan sebagaimana ikan yang diangkat ke daratan. Maaf, ingat gak peristiwa corona? Masih ingat gak? Itu ujian apa azab? Ujian apa azab? Ujian buat siapa? Yang ibadah. Yang enggak ibadah, azab. Kenapa? Lupa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Lihat, Allah sudah menjanjikan. Ini kalau boleh dibilang kalimat perangnya Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang kufur, orang jauh dari kata syukur, siap-siap azabku sangat amat pedih. Azabnya dunia, azab juga di akhirat. Bib, saya alhamdulillah Bib, waktu corona alhamdulillah, maaf, ujian sama azab beda. Yang namanya ujian, kita pernah sekolah apa enggak? Pernah sekolah? Orang yang sekolah pasti punya kelas, betul? Setiap orang punya kelas, ada gurunya, ada kurikulum pelajarannya, ada kepala sekolahnya, ada tingkatannya. Dari kelas 1 naik kelas 2 naik kelas. Ini ada tingkatan. Setiap pelajaran yang kita pelajari, setiap 6 bulan ada ujiannya enggak? Ada ujiannya. Itulah orang yang belajar. Siapa yang belajar, pasti dia akan mendapatkan ketingkatan di dalam kelasnya. Tapi kalau orang ini dia sekolah tapi enggak belajar, pasti dia akan tinggal kelas. Sama, tiba-tiba ada orang nggak sekolah, nggak punya seragam, nggak ada kelas, nggak ada gurunya, nggak ada kepala sekolahnya, tiba-tiba bilang saya mau ujian. Ada nggak yang begitu? Kira-kira ujiannya di mana? Orang nggak ada kelasnya, orang nggak ada kurikulumnya. Beda. Orang yang ibadah itu namanya ujian. Orang yang nggak ibadah itu namanya azab. Saya mau tanya, perasaan kalau corona kemarin tuh kayaknya tuh kiamat banget, betul nggak? Betul nggak? Yang kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut. Tapi di sini Allah masih sayang sama setiap hamba, tapi hambanya nggak ada otaknya. Maaf, yang kita ngerasa gila saat corona tuh apa sih yang kita harapin tapi kita nggak punya? Apa? Apa? Duit, duit, pusing, pusing, nggak ada duit pusing. Bib, saya emang nggak butuh duit, tapi kalau nggak ada duit berasa pengen mati, Bib. Betul nggak? Saya mau tanya, nih sayangnya Allah sama kita. Mau dia ibadah, mau dia enggak, saya mau tanya. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih panjang umur ya. Alhamdulillah. Waktu corona semuanya serba susah, duit lagi nggak ada. Saya mau tanya, sarapan berhenti nggak? Makan siang masih makan. Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie. Apaan yang dipusingin tuh rezeki terus-terusan? Inilah cara Allah memberikan kasih sayangnya. Satu-satu musibah yang Allah turunkan agar kita tuh berkaca diri. Kenapa? Apa yang Allah berikan ini cukup apa enggak? Cukup apa enggak?
Makanya Allah ulang satu ayat puluhan kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Satu ayat diulang puluhan kali. Biar apa? Biar pakai akal kita. Nikmat yang mana lagi yang Allah dusta, yang kita dustakan Allah berikan. Semua Allah kasih, semua Allah berikan, termasuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberikan buat siapa? Buat umat. Cintanya Nabi buat siapa? Buat umat. Cintanya Allah kepada Nabi untuk siapa? Untuk umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih baru nih kita masuk Maulid. Boleh ya? Boleh ya? Saya mau tanya, acara seperti ini buang duit apa enggak? Buang duit apa enggak? Panggung nyewa enggak? Tenda nyewa enggak? Sound system nyewa enggak? Lighting nyewa enggak? Nyewa. Semua pakai? Ngerasa rugi apa enggak? Ngerasa rugi apa enggak? Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa pertama yang mencontohkan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak kita, nenek kita, buyut kita, kan? Sejarah mencatat bahwasanya saat Nabi terlahir ke dunia, ini luar biasa. Ada satu murid nanya sama syekhnya, wahai syekh, Lailatul Maulud sama Lailatul Qadar lebih mulia mana? Lebih agung mana? Syekhnya jawab, wallahi, dengan bersumpah dia mengatakan lebih mulia, lebih agung Lailatul Maulud. Lebih mulia dan lebih agung malam dilahirkannya Nabi. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar diabadikan di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairun. Lebih baik daripada malam 1000. Kok bisa malam yang dimana disebut Lailatul Maulud? Apa dikatakan oleh syekh tersebut? Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan ada malam Lailatul Qadar kalau bukan karena dilahirkannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, karena ini semua karena dilahirkannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad mulia enggak? Agung enggak? Ternyata ada yang lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bergembira? Tadi saya tanya, datang ke tempat sini gembira enggak? Gembira, bahagia, senang enggak? Senang, kan begitu kan? Ternyata kita ini enggak seberapa dengan kesenangan yang telah diberikan. Yang pertama kali, saya satu dari rawi Ad-Diba. Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di dalam Syekh Abdurrahman Ad-Diba ini pertama ngajarin kita ini pakai akal dulu nih. Ini buat orang-orang yang berakal, pakai iman kalian, kata Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab, hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Al-maksusi bi asyrafil algab, ar-ragi ila hadratil malikil wahab, hatta nadharah ila jamalin bila sitrin wala hijab. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal, karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Hati tempatnya iman, takwa tempatnya di hati, betul ya? Iman tempatnya di cinta, adanya di. Nah, ini saya mau bahas cinta nih. Mau diterusin apa mau bahas cinta nih? Cinta apa dilanjutin nih? Cinta ya? Sarangnya. Yang namanya cinta itu, maaf, ada pepatah Arab mengatakan, fasyaribul hamri yafhu ba'da sakratihi, fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Ada orang yang mabuk minum minuman haram, dia pasti akan sadar setelah mabuknya itu hilang, sadar dan dia melupakan apa yang terjadi. Tapi kalau orang sudah mabuk cinta, bahaya. Kenapa? Karena tidak akan pernah sadar, dia akan terus rasanya mabuk sampai ajal menjemputnya. Itulah cinta.
Ibu cinta sama bapak? Enggak. Bapak nggak cinta sama ibu, Pak. Ngapain kawin? Bapak nggak cinta, ibu nggak cinta, tapi bingung punya anak. Jadi cinta adanya di mana? Di dari mata turun ke Ini orang dulu. Orang dulu bilang dari mata turun ke Kalau orang sekarang enggak. Dari mata turun ke kantong. Kalau enggak ada duit, Neng mana mau? Betul, Neng? Betul? Iya, amit-amit lu mah. Jujur amat lu. Makanya coba lihat yang belum nikah, tunjuk tangan coba. Yang belum nikah, lu masih bocah. Tunjuk tangan aja lu. Ini anak siapa ini? Coba yang belum nikah tunjuk tangan A. A. Coba A. Neng, yang belum nikah Neng. Tunjuk tangan Neng. Tuh A liatin tuh. Ada Neng yang belum nikah, kali keluar dari sini dapat jodohnya. Giliran jodoh aja amin lo. Giliran tobat susah setengah mati lo. Ini yang namanya cinta. Kalau katanya orang apa nih? Kelurahan apa Pak? Kondang. Kalau katanya orang Kondang Jaya, masuknya Kelaria Pak. Hah? Oh Kerawang Timur. Saya ambil umumnya aja lah ya. Orang Kerawang. Bahasa Kerawang itu love is blind. Ngartos teh? Sarawa aing teh. Yang namanya cinta itu kotok. Tahu kotok? Enggak jelas. Remang-remang. Gila. Orang kalau udah jatuh cinta gila, Pak. Betul nggak? Sebagaimana cintaku kepadamu. Lah jujur saya kalau bukan karena cinta nggak bakal datang saya ke Kerawang. Alhamdulillah saya Kerawang nggak pernah absen, jalan terus saya ke Kerawang. Betul nggak? Ada saya Kerawang saya nggak hadir, ada. Ada kalau mereka taruh baleho foto saya tapi padahal dia nggak ngundang saya, ada tuh yang begitu tuh. Gue lagi gedek nih, lagi cari siapa ini orang nih. Nanti giliran yang beneran orang ngundang foto saya datang nggak ada orangnya. Mudah-mudahan yang begitu-begitu tuh Allah kasih taufik hidayah. Semua ini perkumpulan karena cinta. Cinta itu membuat sesuatu yang jelek menjadi bagus. Yang jelek, yang buruk menjadi yang udah baik menjadi indah, jelek. Balonnya turunin, woi. Di demo emak-emak lu repot lu. Bapak jujur Pak, Bapak jangan pernah berani-berani sama emak-emak Pak. Waduh Pak, ngomongnya berhentinya kapan? Kalau udah ngomong lama banget Pak. Dan subhanallah apa yang diomongin apal banget lagi. Apalagi urusan gibah. Perempuan emang paling the best sudah. Ustadz sini Ustadz sini, disambit dari belakang Ustadz sini. Ini masih ngomongin cinta ya. Saya kalau bulan Maulid, kalau acara Maulid saya biasanya ceramahnya kurang lebih 4 jam. Sanggup? Setuju? Sumpah gue enggak. Lidah copot lu. Terusin ya. Cinta itu buta, enggak jelas. Sesuatu yang jelek menjadi yang bagus menjadi indah. Ini pulang. Bikin gue emosi lu.
Ini saya nggak kelar-kelar nih akhirnya nih. Setiap sesuatu yang udah merasakan itu cinta, semua yang jelek tertutup. Yang ada cuman yang bagus-bagus aja. Dan kalau orang udah ketemu cinta, tiap hari yang dipikirin dia. Yang lagi diucapin dia. Mau tidur, mau mandi, mau cebok. Untung lu kagak pernah cinta banget sama gua lu. Setiap cinta itu pasti ada orangnya di dalam hati mereka. Dan cinta itu membuat bodoh. Maaf, ini perkataan cinta. Ada orang gembrot. Maaf banget, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Jangan tersinggung ya. Jangan, nggak boleh. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Paham ya? Kalau kata cinta apa? Semok, montok, bahenol. Itu kata cinta. Ada orang pesek, kata cinta apa? Ya, fitnah. Setiap sesuatu yang sama sekali tidak dilihat enak untuk orang lain, buat dirinya pasti enak. Contoh lagi, Bu, Ibu dipanggil siapa sama bapak? Hah? Bebek. Bebek. Gua nggak percaya. Bapak manggil istri bebek, nggak kelihatan, nggak ada tampang lu. Bapak dipanggil ibu siapa, Pak? Apa? Bapaknya budak. Bapak lu. Bu, yang namanya cinta kan bahasa juga harus diatur, betul? Betul nggak? Kalau manggil suami itu sayang, cinta, sweetie, lovely, my love. Kayak merek spray. Kenapa? Yang awalin pasti perempuan, laki mah pasti ngikut. Kenapa? Karena perempuan kan punya perasaan. Karena perempuan itu kalau ngomong sesuatu pakai perasaan. Makanya bapak nggak pernah nyambung kalau ngobrol sama istri, Pak. Kalau istri ngajak ngobrol bapak pakai akal, nggak pakai perasaan. Karena akalnya laki-laki 99, perasaan perempuan 99. Kan nggak nyambung. Akalnya perempuan cuma 1. Perasaan laki-laki cuma 1. Jadi nggak bakal nyambung. Makanya Nabi udah bilang, wahai para imam, wahai para laki-laki, jangan kalian bermusyawarah kepada wanita. Jangan bermusyawarah sama wanita. Kenapa? Pelin-pelan, gak punya jaminan, gak berprinsip. Itu perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Enggak. Maaf Pak, perempuan bela diri katanya enggak. Saya jawab jangan nih. Maaf Bu, Ibu pernah ke mall? Pernah ke pasar? Pernah begitu nyampe pasar langsung beli terus pulang? Jawab. Beli langsung pulang? Pernah? Kemana dulu? Lihat toko ini bagus nih. Coba dulu lihat yang itu. Kayaknya sebelah sini bagus deh nih. Itulah ciri-ciri perempuan tanpa prinsip. Laki kalau jalan ke suatu tempat, apa yang kita butuh kita beli, selesai pulang, begitu nggak? Laki-laki begitu nggak? Gak pernah mau buang-buang waktu. Kalau perempuan jam 10 masuk ke mall, tutup mall, belum beli apa-apa. Betul nggak? Nggak bawa duit kali ya. Itu perempuan Pak. Kalau laki-laki makanya hidupnya simpel. Ibu satu lagi, ibu jangan
Ibu percaya aja kalau suami pasti cinta sama ibu. Pasti. Kenapa? Laki-laki kalau cinta itu tidak dipublikasikan. Cukup ditaruh di dalam hati. Saya cinta sama kamu, apa yang kamu butuh saya kasihkan. Itu laki-laki. Kalau ibu lebih banyak nunjukin. Maaf, ibu dandan. Mau jalan, panggil suami. Yang coba lihat nih. Aku udah cantik belum? Biasanya perempuan gitu, Pak. Aku udah cantik belum? Bapak nyaut sambil megang handphone. Udah begitu doang udah. Terus ibu mau dianggapnya gimana? Ih, kamu mah bagai bidadari, kamu macam enggak bisa, laki-laki begitu enggak bisa. Tapi begitu ibu berbalik badan, ibu jalan, itu suami pasti pandangin ibu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang penting apa? Tidak memandang mata istri sendiri dalam keadaan langsung. Jangan pernah kontak mata antara suami dan istri. Kenapa? Suami makanya kalau ketemu istri, kalau ngomong nunduk. Gak pernah mau lihat matanya. Kenapa? Karena laki-laki itu terkena pesona perempuan maka luluh. Gak percaya, Bu? Gak percaya? Maaf Pak, jujur ya Pak. Jawab jujur ya. Bapak ngelihat suami istri dandan sama enggak? Lebih enak yang mana? Diam. Ini hari gak ada pembelaan loh. Jujur Pak, lebih senang ngelihat istri dandan apa enggak? Diam, takut tabok lu. Pak, ini gue tanya sekali lagi nih. Jujur aja Pak, jujur. Lebih senang ngelihat istri dandan apa enggak? Enggak senang Pak. Ngelihat istri dandan enggak senang. Emang kere lu Pak lu. Bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan Pak? Apa? Gue mau belain lu gak mau, tolol. Saya udah mau belain. Lu demi demen ngelihat istri dandan apa enggak? Enggak. Begitu saya tanya terakhir ngelihat istri dandan kapan? Kondangan. Blow on sih lu. Bu, karena syahwatnya laki-laki itu di mata, Bu. Syahwat laki-laki udah ada Pak, udah lu nggak usah pakai bohong, udah. Ini ada sejarahnya Pak dan ini ada di kitab. Syahwat laki-laki itu di mata. Makanya perempuan kalau laki-laki ngelihat perempuan denok, demplon, semok, matanya istiqomah. Gila nggak lo? Kayak nama masjid nggak tuh? Wah panjang mak. Kenapa? Karena yang di rumah nggak kayak gitu. Betul nggak? Betul nggak? Bodoh amat. Gue belain nggak mau lu. Emang paling enak jadi perempuan dah. Semua serba menang. Emang perempuan mah nggak pernah kalah. Perempuan mah luar biasa. Tapi paling banyak di neraka laki apa perempuan? Biar rata lo. Pokoknya undang gue ceramah lu mah gagal fokus. Saya balik lagi ke cinta ya. Setiap cinta adanya di hati. Dan setiap yang berada di hati semuanya tertutup. Tidak akan pernah terbuka. Apalagi masalah iman, apalagi masalah takwa. Sampai Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Perayaan Maulid wajib diyakini dengan Kenapa? Bib, emang nggak boleh pakai akal? Maaf, apa-apa yang harus dipikirkan dengan iman. Contoh, karena ini semua peristiwa yang di saat dimana Nabi dilahirkan ke dunia, semua bertolak belakang dengan akal. Akal dan iman gak boleh bisa kompromi. Akal harus nurut apa kata iman, gak boleh kalah sama Maaf, saat Nabi dilahirkan, 4 bidadari diturunkan oleh Allah menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Bidadari dari surga, akal mau terima?
kalau kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah, mungkin dan itu pasti terjadi. Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, semua makhluk berbunyi, binatang berbunyi bahasa Arab dengan fasih. Masuk akal apa enggak?